persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa dengan kami bersama-sama. Nah Bapak Saudara ada di Holy Spirit Dome dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan hari ini, kita minta biarlah Tuhan memberkati kehidupan kita lewat doa, pujian dan penyembahan. Kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami datang kembali hari ini ya Tuhan di Menara Doa. Kami berterima kasih untuk Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau bawa kami hari ini ya Tuhan. Lewat doa, pujian dan penyembahan. Lewat firman Tuhan hidup kami diubahkan. Biarlah Engkau sembuhkan mereka yang sakit ya Tuhan. Kami yang punya masalah apapun Tuhan angkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa-Mu bekerja buat kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ini doa kami Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari datang bersama-sama katakan. Allahku, rasa
sepanjang hidupku. Oh Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, penghalamanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatimu. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Mari angkat tanganmu semaria. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sembah Dia. Haleluya.
sekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sekali lagi sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Mari jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang mengikuti secara online dan juga yang ada di Holy Spirit, kita datang kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan, sembah Dia, bermasmur baginya. Kami naikkan doa kami naikkan sembah kami Tuhan, hanya kepadamu Tuhan. Kami datang bersyukur menyembahmu ya Tuhan Yesus. Engkau yang awal dan yang akhir, Engkau segalanya Tuhan. Bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini ya Tuhan semua kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami tahu pertolongan kami darimu, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang kami sembah Yesus. Sedang bekerja, Dia sedang bekerja atas hidupmu saat ini. Haleluya. Ya Yesus, ini seruan kami kepadamu Tuhan. Yesus, dengar doa kami, dengar seruan kami ya Tuhan. Tidak lama takkan lama ya. Mari berdoa. Langit di atas kepala kami terbuka dalam nama Yesus. Setiap doa-doa kami ya Tuhan, naik ke tata kasih karunia-Mu ya Tuhan, ya Allahku. Oh ralabaya syatakan ralabaya syatakan ralaba, hiralabaya syatakan ralaba laba laba. Oh ralabaya syatakan. Haleluya haleluya. Ralabaya syatakan ya Tuhan.
Perbaharui hati kami Bapa. Oh, ya Yesus, sesuatu terjadi Tuhan ketika kami berseru kepadamu ya Bapa. Oh, ini doa kami. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Sujud di altarnya, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Seluruh hidupku ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Oh, Dia ubah hidupku ya Tuhan, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Lebih lagi sembah Dia ya Tuhan. Sujud di altarnya. Oh, ku bawa hidup, seluruh hidupku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Angkat tanganmu sembah Dia. Oh, sujud di altarnya ya Tuhan, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Oh, ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sembah Dia. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, bahagia
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah Tuhan berikan kami hati yang percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa kami Tuhan berkuasa untuk mengubah segala sesuatunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berikan roh doa buat kami. Ajar kami Tuhan, ya Tuhan untuk berdoa. Beri kami Tuhan hikmat-Mu, pewahyuan-Mu tentang doa. Tuhan bawa kami dan ubah kami Tuhan lewat doa. Tuhan Kau memberkati hubungan kami satu dengan yang lain Tuhan. Dalam keluarga kami lewat doa ya Tuhan. Beri kami Tuhan kesukaan untuk berdoa. Tuhan biarlah Tuhan apapun ya Tuhan dalam hidup kami. Beri kami pengertian, kesadaran dan pewahyuan. Bahwa kami tidak bisa berbuat ya Tuhan dari diri kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan kami butuh Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Bukan kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu. Kau berikan aku layak memanggil. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu, bukakan. Sebab yang dekat akan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang dekat. Aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit. Dan aku percaya oleh bilur Yesus Tuhan sembuhkan. Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ya Tuhan. Ya Tuhan mengalami masalah dalam hubungan mereka. Baik dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Aku percaya Tuhan doa sanggup mengubah segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat ya Tuhan menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan untuk balik ibu bapak. Mari kita akan buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 5 ayat 15. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Jadi doa ini tentang tahu ya saudara ya. Ya, jikalau kita tahu, ada kata tahu sampai 2 kali. Ya saudaraku, doa mengubah segala sesuatu. Saudaraku, orang yang berdoa harusnya orang yang tahu. Seperti Paulus di dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Dia berkata begini saudara, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan.
Katakan amin. Nah, pernah nggak saudara tuh berdoa, tapi dalam hati itu ada suara begini. Apakah doa saya ini memang benar-benar berguna nggak ya? Bermanfaat nggak ya? Ada hasilnya nggak? Apa saya cuma doa yang ngomong aja, apa ada hasilnya? Atau beberapa di antara kita jangan-jangan waktu kita berdoa kepada Tuhan, waktu kita berdoa, kita tuh gak mengharapkan hasil. Nah itulah makanya dasarnya doa tuh, aku tahu kepada siapa aku percaya. Itu dasarnya situ saudaraku. Pernah gak saudara tuh kayak ada suara kata, atau nanya apa Tuhan nih benar-benar mendengar doa saya. Tapi kadang-kadang ada suara ya, iblis ya. Kalau udah terlalu penuh nih dengan yang negatif, dengan masalah-masalah. Kadang-kadang iblis tuh bisa berbisik begini. Emangnya siapa kau ini? Tuhan tuh gak peduli sama kamu. Kamu tuh bukan siapa-siapa. Udah gak usah buang waktu berdoa. Gak usah buang waktu ibadah. Itu suara kebohongan iblis. Kalau saudara dapat suara atau pikiran seperti itu, langsung tengking dalam nama Yesus. Katakan amin. Ya, suara-suara keputusasaan, kemarahan. Ya saudara, jangan saudara ikutin ya. Saya mau kasih tahu satu hal ini biar saudara tahu. Doa itu sangat besar manfaatnya. Doa itu bisa mengubah hal-hal yang tidak bisa kita ubah sendiri. Kenapa? Ya, saudaraku, doa bisa mengubah segala sesuatu. Yang pertama dia ubah hati kita. Tapi yang terpenting doa itu mengubah hubungan kita. Dengan siapa? Dengan orang lain, dengan sesama. Amin. Hari ini saya ingin ajak ibu bapak, ya kan, untuk kita bisa belajar 3 kebenaran besar untuk hidup yang percaya akan kebaikan Tuhan. Bukan hidup dalam ketakutan. Karena satu hal yang kita harus tahu, doa mengubah segala sesuatu. Katakan amin. Percaya ini nih. Bertahun-tahun saya jadi Kristen. Bertahun-tahun juga saya jadi pendeta. Modal saya cuma satu. Kata-kata ini. Doa sanggup mengubah segala sesuatu. Kalau aku udah bisa ubah dengan kekuatan itu sendiri, aku yakin kalau aku berdoa, aku punya akses, ya kan, untuk Tuhan, untuk kuasanya bisa bekerja, mengubah apa yang tidak bisa aku ubah. Oleh karena itu saya ngertinya gini, doa itu bekerja bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa doa, tapi doa kita akan ada hasilnya, akan mengubah segala sesuatu. Karena apa saudara? Bukan karena kita hebat, tapi karena ada Tuhan yang apa? Yang berdaulat. Katakan amin. Ada Tuhan yang berdaulat. Dia berdaulat. Berdaulat itu artinya coba bisa. Istilahnya ada nyanyian yang kita sering nyanyi apa? Suka-sukanya Tuhan. Kalau dia mau kasih, kadang-kadang tuh kepada orang-orang yang gak memenuhi persyaratan. Manusia mungkin harus ada persyaratan gini-gini baru dapat. Kadang dia berdaulat, dia bisa berikan yang kepada siapapun termasuk kepada kita. Yang menurut kita, menurut dunia, kita gak memenuhi persyaratan. Tapi kita doa, kita percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Kedaulatannya akan menolong kita. Saya ini lagi sedang nontonin, sudah sering nontonin tokoh-tokoh Alkitab. Saudara, yang kayaknya gak memenuhi persyaratan banget, tetapi jadi tokoh hebat. Kemarin saudara sambil olahraga, saya sedang lihat tokoh Alkitab yang bernama Yehuda. Saudaraku, Yehuda. Dia jelaskan saudara dalam satu film itu saudara ya. Kisah Yehuda dari awal sampai akhirnya dari keturunannya itulah lahir raja-raja dan juga Yesus. Dan bagaimana dia di ujung akhir hidup bapaknya yang namanya Yakub. Saudaraku, Yakub tuh memberikan seperti kayak nubuatan. Sepertinya dialah yang dapatkan berkat kesulungan, bukan Ruben. Saudara, itu dimulai dari apa saudara? Dijelaskan dalam videonya ini saudara, ya,
Yehuda itu adalah dialah yang jual Yusuf adiknya saudara ke Mesir. Saudara bayangin, dia jual lalu dia bohongin bapaknya. Ya dia ngomong sama bapaknya, sama Yakub, anakmu ini ya kan sudah mati oleh binatang buas. Nah lihat nih lah jubahnya, wah sampai nangis-nangis. Dan ya kita lihat saudaraku, kita lihat Yehuda aja, ini orang gak masuk ini kan. Tetapi saya melihat karena ada doa. Saudara, satu doa Yehuda itu ngubah benar-benar hati Tuhan sampai pada kekekalan. Saudara, saya mau sharing, mau jembrengin lah, mau ini kan daripada ketidaklayakan, ketidakmemenuhi syaratan Yehuda untuk menjadi seseorang tokoh yang akhirnya jadi orang hebat. Pertama dia jual adiknya sendiri jual, dia bohongin bapaknya. Tapi perbuatannya ini bukan, memang bapaknya tidak tahu kalau dibohongin. Tapi rasa bersalahnya dia, itu membawa dia. Saudara, itu dikatakan Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya. Itu di zaman tradisi pada zaman itu, tidak mungkin seseorang meninggalkan keluarganya. Lalu dia tinggal dengan orang Kanaan. Orang yang membuat hati daripada siapa saudara? Ya baik Abraham sudah janji-janji jangan sampai ada yang kawin sama orang Kanaan. Ishak juga sudah janji sama Ribka, jangan sampai anak kita kawin sama orang Kanaan. Akhirnya kena kan, Esau kawin sama perempuan Kanaan. Yehuda kawin sama orang Kanaan. Saudaraku, yang saudara akhirnya apa? Anak juga, tetapi ya, kenapa? Karena ada rasa bersalah, buat salah lagi. Nah akhirnya kita tahu ceritanya saudara ya. Dia punya anak 3 namanya Onan sama Shelah. Ya kan dia punya mantu, anak yang pertama dikawin dengan Tamar. Kita udah cerita itu semua segala macam. Saudara akhirnya saudara semua anak-anaknya mati. Istri juga mati. Ya saudara akhirnya apa saudara? Dia tidurin daripada anak mantunya. Yang dia kira ada seorang pelacur. Lihat saudara jalanan hidupnya gak memenuhi persyaratan semua. Sampai satu hari dia dapat kabar bahwa Tamar anak mantu dia itu hamil. Dia marah besar. Padahal ya kan saudara, ya kan dia nggak sadar dia yang tidurin. Tamar pinter, kasihlah 3 benda ini kepada Yehuda itu. Langsung, nah di sini dijelaskan dalam video itu, itulah pertobatan Yehuda. Dia berkata bahwa perempuan ini lebih benar dari aku. Dia lebih benar dari aku. Dari saat itu saudaraku, disitulah pertobatan dia. Ketika terjadinya masa kelaparan besar saudaraku ya, dia ketemu Yusuf, dia yang berbicara. Waktu Yusuf mau tahan Benyamin, dia bilang, jangan jadikan dia sebagai budak adik aku. Ya kan, biar aku yang jadi budak. Disitulah saudara, terus dinikan, akhirnya Tuhan pulihkan. Poin yang saya mau ngomong adalah begini, doa itu bekerja. Bukan karena kita tahu caranya berdoa. Tapi kita berdoa. Doa itu bisa bekerja karena Tuhan berdaulat dan pegang kendali dalam hidup kita. Katakan amin. Saudaraku, nah ini. Jadi dasar dari setiap mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Itu adalah apa saudara? Kedaulatan Tuhan. Bukan kekuatan dan kemampuan manusia. Efesus 3 ayat 20 katakan apa saudara? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kalau kita baca Efesus 3 ayat 20, kita ambil kesimpulannya apa saudaraku? Saya mau ambil kesimpulan gini. Doa dapat melakukan segala apapun yang dapat dilakukan oleh siapa? Oleh Tuhan. Doa ya dapat melakukan segala apapun yang dapat dilakukan oleh Tuhan. Dengan bahasa yang gampangnya adalah apa saudara? Doa sanggup mengubah segala sesuatu. Ya, mungkin kita nggak bisa ubah keadaan kita, tetapi Tuhan bisa. Lewat apa? Doa-doa kita. Yang ngerti katakan amin. Ya kan? Ketika sesuatu mungkin berada di luar kendali kita. Saudara, ketimbang marah-marah, mengeluh, nyalain si A, si B dan lain sebagainya. Doa aja. Amin. Amin. Karena kita tahu. Ya saudara, mungkin hal itu di luar kendali kita.
Tetapi itu tidak di luar kendali dari Tuhan. Kenapa? Segala sesuatu itu berada di dalam kendalinya tuh Tuhan. Itu sebabnya saudaraku. Ya karena dia berada kalau kita berdoa, maka doa sanggup mengubah segala sesuatu. Katakan amin. Saudara, nah Tuhan Yesus saudara itu menegaskan tentang betapa dahsyatnya peran doa di dalam kehidupan orang percaya. Saya ingin bangkitkan lewat menara doa ini saudara. Mau bangkitkan lagi semangat saudara untuk doa. Kadang-kadang doa gak perlu harus tunggu waktu. Harus cari gitar, harus apa. Dimanapun kalau bisa naikkan doa. Naikkan doa saudara. Bicara sama Tuhan. Katakan amin. Nah Tuhan jelaskan tentang peranan doa yang begitu dahsyat saudaraku. Kita akan baca sama-sama yuk. Matius 21 ayat 21 sampai 22. Kita baca 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dan doakan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Katakan amin. Yakin menerimanya. Saudara percaya doa sanggup mengubah segala sesuatu? Amin. Dia bisa mengubah kita, dia bisa mengubah orang-orang sekitar kita. Yang kedua saudara, ini yang saya mau sampaikan tadi. Doa berkuasa mengubah hubungan kita. Ya, jauh lebih cepat dari usaha manusia kita yang tidak berdoa. Sekali lagi saya mau nanya sama saudara, apakah saudara pernah menghadapi orang-orang yang sulit di sekitar hidup saudara? Pernah gak orang yang keras kepala, sulit diajak berdiskusi, diajak ngobrol, kita ngomong baik-baik, tapi dijawabnya marah-marah, kayak mau perang aja. Ya, tidak mau dengerin saran, nasihat. Ada gak? Saudara pernah gak ketemu orang ini? Ya, yang kayaknya musuh, cari terus. Saya mau kasih tahu lagi, ada kabar baik. Doa bisa mengubah segala sesuatu. Doa bisa mengubah segala sesuatu. Katakan amin. Ya, perhatikan ini saudara. Ya. Doa positif itu jauh lebih kuat kuasanya daripada pikiran yang positif. Pikiran positif aja nggak cukup. Harus ada doa-doa yang positif. Nah perhatikan, mereka mungkin nolak kata-kata kita, nasihat kita, omongan kita, pendapat kita. Orang itu nolak. Tetapi mereka nggak bisa nolak doa kita, betul gak? Nggak tahu dia kita doain. Saudara mau gak ngalami perubahan dalam hubungan saudara? Karena hubungan ini gini saudara, relasi. Ya saudara, berkaitan erat dengan apa? Rezeki. Selalu saya ngomong, kalau mau ada rezeki, perbaiki relasi saudara. Jangan sama semua orang berantem, gak setuju, baik di dalam hati aku udah setuju atau diucapkan. Coba belajar damai. Belajar berdamai dulu. Katakan amin. Dimulai dari hati dulu. Amin. Nah, caranya gimana? Saudaraku, berhentilah mengkritik dia. Berhentilah mengeluh tentang dia. Berhentilah marah-marah sama dia. Yang kedua, mulai bersyafaat. Mulai doain dia. Yang ketiga, apa? Mulai ucapkan syukur kepada Tuhan untuk dia. Katakan amin. Katakan amin. Ya jadi doakan saudara. Doa positif jauh lebih kuat kuasanya daripada pikiran positif. Ketimbang mikirin yang positif, ya positif enggak, doain aja. Kenapa enggak? Ngucap aja dia, bawa dia ke hadapan Tuhan. Nah doanya macam apa Pak? Ya saya sih saranin doanya seperti doa Rasul Paulus. Ya paling enggak ada 3 hal yang didoakan Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara tahu Filipi ini jemaat saudara.
Di kota Filipi itu saudara, Tuhan suruh dia. Ini kan awalnya dia bisa ada di kota Filipi, saudara tahu gak? Paulus, Silas itu saudara. Karena pada waktu dia, kalau gak salah dia ada di mana, di Antioquia. Dia doa, saudara mau pergi ke satu tempat kalau salah. Ke Asia ya. Terus ada tangan yang melambai-melambai gitu loh. Manggil-manggil Makedonia. Nah itulah wilayahnya dia pergi. Dia pergi ke sana. Bukan disambut karena Tuhan yang utus. Wah utusan Tuhan. Justru disitulah dia difitnah, dibabit, wong pelembang bilang dilempar batu, babak belur berdarah, difitnah, masukin penjara. Saudara, nah di penjara ini dia nggak ngeluh, dia nggak marah. Ini jadi saya mau ngomong gini, orang Filipi orang yang jahat banget. Oh dia nggak salah, dia nggak buat apa-apa, disiksa di penjara. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi di kota itulah? Saudara, orang-orang kota itu yang nolak dia, yang siksa dia, yang fitnah dia, yang masukin dia penjara. Saudara, justru di kota itu, orang-orang di kota itu, ya bagian dari Makedonia ya, Tesalonika segala macam, saudara kan, ini Makedonia. Kekristenan di sana luar biasa. Tidak ada jemaat lain yang Paulus tulis, engkau ada di hatiku, sehingga engkau turut mendapat bagian dari kasih karunia Allah yang diberikan kepadaku. Wow. Saudara ngerti gak kata-kata ini? Aku punya kasih karunia dari Allah, kau bisa ambil bagian. Contohnya begini, yang gampang. Kalau saudaramu, ya kan, jenderal, ya kan, bintangnya berapa dah? Maksimal 4. 1 kayak 2, 3, dia punya kekuasaan. Ya kan, untuk urus atau seorang gubernur atau seorang presiden. Pasti di situ ada kasih karunia, betul tidak? Dia bilang kau turut mendapatkan kasih karunia. Ketika Presiden Prabowo bilang, ini aku punya kuasa sebagai presiden, kau turut dapat bagian kasih karunia. Dia bisa jadi menteri pertahanan, dia bisa menjadi sekretaris kabinet. Saudara, itu artinya saudara, yang Paulus ucapkan cuma jemaat di Filipi, bukan jemaat Korintus, bukan Efesus, bukan mana. Jemaat saudaraku yang berlaku jahat dengan dia, yang menyulitkan dia. Pertemuan pertama babak belur dia. Apa yang buat jemaat ini bisa diubah? Doa Paulus. Mungkin saudara berkata bahwa ini orang gak mungkin bisa berubah. Pertemuan pertama aja dia udah tolak aku, sudah siksa aku, sudah musuhi aku. Padahal aku gak buat jahat sama dia. Ingat saudara, seperti Paulus, saudara bisa jadikan dia ya orang Filipi, jemaat Filipi. Katakan amin. Tidak ada saudara jemaat yang berkata, aku terima persembahanmu. Ini persembahan ini aku namai sebagai persembahan yang kudus, yang harum, yang berkenan kepada Allah. Tidak ada kata-kata Paulus yang berkata, Allahku, Allah Paulus yang aku sembah, yang dimana diberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah padaku, ya kan, akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam nama Yesus. Tidak ada jemaat lain. Jemaat Filipi, saya mau kasih tahu saudara, ya kan, apa yang menyebabkan mereka bisa seperti itu? Karena mereka diubah lewat apa? Doa Paulus. Apa doanya? Filipi 1 ayat 9-11. Ini doa Paulus. Saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ada 3 doa yang didoakan oleh Paulus. Pertama apa? Saudaraku, kasih-Mu makin melimpah. Yang kedua apa? Kamu dapat memilih yang baik. Ketiga apa? Kamu penuh dengan buah kebenaran. Level rohanimu tubuh yang sangat ditentukan oleh level doamu. Doa apa yang sering kamu doakan? Kalau kamu doanya cuma minta untuk kepentingan kamu, ya itu bagus, kamu orang Kristen. Tapi orang Kristen yang dewasa adalah orang Kristen yang mau berdoa untuk orang yang buat jahat sama dia. Saat keadaan sedih
ada di Tuhan, kemampuanku ku berdikari diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Sekali lagi katakan, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata di tangan mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Lagu ini bagus banget, kata-katanya bagus. Inilah saudaraku, saudara tahu enggak? Ketika kita mulai berdoa seperti ini saudara, doakan supaya kasih kita makin melimpah, kasih dia makin melimpah. Doa supaya dia bisa memilih apa yang baik. Doakan supaya dia penuh dengan buah-buah kebenaran. Kalau kita ini terus kita doakan yang seperti ini yang baik saudara ya, apa yang terjadi? Ya kan, saya yakin Tuhan akan bekerja di mana? Di hati mereka. Ya, bukan cuma di hati mereka, tapi Tuhan bekerja di hati kita. Katakan amin. Lalu lama-lama sikap kita akan berubah. Cara pandang kita cara pandang gimana? Oh, saya baru ngerti. Oh, memang orang ini, iya kan? Dia orang yang terluka. Memang bukan saya saja yang dijahatin. Orang-orang yang, bahkan orang-orang yang sudah benar-benar bela dia, tolong dia, berkorban buat dia, masih pun dihajar sama dia. Oh, pasti orang yang terluka dia. Jadi cara pandang kita, cara pandang apa? Belas kasihan. Saya ambil keputusan, tadinya saya mau balas, paling tidak saya nggak mau deket, mau musuhin dia lah. Ya, tapi Tuhan bilang jangan, tetap baik sama dia. Ya kan, lewat kebaikanmu, kesabaranmu, ya kan, tunjukin supaya dia bisa bertobat. Katakan amin. Hasilnya apa saudara? Saya kalau ketemu dia kalau ketemu saya, sekarang sampai sekarang, itu baik manggil. Walaupun nggak lama kemudian saya mimpin, setelah itu sudah dia keluar. Ya saudara, nggak keluar, ya kan sudah keluar, ketemu tetap jalan, ketemu segala macam. Jadi doa tuh tidak cuma bisa mengubah orang lain, tapi doa itu bisa mengubah siapa? Mengubah kita. Makin lama kita bisa makin serupa dengan siapa? Dengan Yesus. Katakan amin. Kenapa? Karena waktu kita berdoa, Roh Kudus akan ingatkan firman-firman Tuhan yang pernah kita baca, khotbah-khotbah yang kita pernah dengar. Doa ini yang membuat kita punya keberanian untuk bisa melakukan firman Tuhan. Katakan amin saudara. Itu yang bikin mengubah. Katakan amin. Bukan doanya sekedar doa. Doa itu cuma kita ngucap aja dengan segenap hati. Roh Kudus kerja kepada kita. Ngubah kita, ngubah orang itu. Ngubahnya dengan cara apa? Pola pikir kita. Apa yang pernah kita dengar firman, kita dengar khotbah, itu yang masuk hati kita. Iya juga ya. Kita bisa bertobat, oh iya juga ya. Gak boleh kayak gitu. Yang ketiga saudara, saya mau kasih tahu tentang doa.
doa yang spesifik ya akan membawa jawaban yang spesifik. Alkitab berkata mintalah. Ya kan? Masalah banyak orang, kita ini berdoanya terlalu umum, terlalu samar. Ya. Wah, terus samar gitu. Ya kan? Contohnya doa terus samar apa? Tuhan, berkati dia. Itu kan umum. Betul gak saudara? Itu baik tapi tidak spesifik. Tapi Paulus ngajarin kita doa yang spesifik. Doa yang spesifik menghasilkan jawaban yang spesifik. Apa yang harus kita doakan bagi orang-orang sekitar kita? Apa saudaraku? Ya kan? Filipi 1:9-11 kita baca lagi yuk. Kita baca lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Dan inilah doaku. Semoga apa? Kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Katakan amin. Jadi doakan seperti Rasul Paulus. Doanya apa? Kita berdoa agar kasih mereka bertumbuh. Ya, agar mereka membuat pilihan-pilihan yang bijaksana. Agar hidup mereka bisa menghasilkan buah kebenaran. Agar mereka bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan. Katakan amin saudaraku. Nah saudara, coba hari ini kita ambil keputusan. Yuk kita doa. Saudara mau berdoa? Katakan amin. Apapun doakan. Supaya setiap orang kasihnya bisa bertumbuh. Mereka bisa membuat keputusan-keputusan, pilihan-pilihan yang bijaksana. Hidup mereka bisa menghasilkan buah-buah kebenaran yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Saya yakin hidup kita akan berubah. Katakan amin. Karena doa yang spesifik mengundang campur tangan Tuhan yang spesifik. Katakan amin. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa saudara. Tutup mata kita siapkan diri. Kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Saudaraku. Mungkin hari ini saudara sedang menghadapi situasi yang tidak bisa diubah. Keadaan yang tidak bisa diubah. Orang-orang yang tidak mau berubah. Hubungan yang makin tegang. Yuk kita nyanyikan lagu ini saudara. Ingat kebenaran ini. Doa dapat melakukan apa yang dapat Tuhan lakukan. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Terutama doa ini bisa mengubah diri kita, hidup kita, masa depan kita. Tidak ada doa yang sia-sia ketika kita berdoa kepada Allah di dalam nama Yesus. Mari kita akan doa saudara, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Haleluya. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari kita berkuasa menyelamatkan.
percaya Tuhan doa mengubah segala sesuatu. Doa sanggup mengubah hati kami. Doa sanggup mengubah hubungan kami Tuhan dengan keluarga kami, dengan sesama kami. Bahkan doa ya Tuhan bisa membawa kami ke tingkatan-tingkatan hidup ya Tuhan. Yang jauh ya Tuhan lebih baik. Hari ini Tuhan ajar kami bisa percaya sama Tuhan. Yang kami bisa tunjukkan lewat doa kami. Kami tahu Tuhan kepada siapa kami percaya. Kami yakin akan kuasa-Mu yang sanggup memelihara apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Sampai hari Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Aku bawa Tuhan anak-anak-Mu yang sedang sedih, susah. Mereka sedang menghadapi situasi yang tidak bisa diubah. Biarlah hari ini kami berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup mengubah segala sesuatu lewat doa kami ini. Dalam nama Yesus. Tuhan ampuni dosa dan salah kami ya Bapa. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang serahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kami ucapkan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis pada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang juta permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.